Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, tentang bagian akar persamaan kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Yang kemarin belum selesai itu adalah tentang menggunakan rumus ABC. Kemarin baru sampai langkah kedua, sekarang rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, ini rumus kuadratiknya itu ya, untuk menentukan X1 dan X2 itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, akar min B kuadrat min 4AC ini adalah diskriminan. Istilah lainnya adalah D, diskriminan per 2A. Contohnya seperti ini bisa dilihat. 2X kuadrat plus 7X plus 3. Nah, berarti kan B-nya itu 7, C-nya itu 3, A-nya itu 2. Tinggal dimasukin ke rumus ABC ini sampai ketemu di akhir ini plus minus ini. Ya, X1 itu boleh plus dulu, X2 nya itu nanti minusnya. Contohnya X1 minus 7 plus 5. Jadi X1 sama dengan min 2 per 4 atau minus 1 per 2. X2 nya minus 7 minus 5 berarti minus 12 per 4 sama dengan minus 12 dibagi 4 sama dengan minus 3. Seperti ini ya contohnya. Lebih simpel menggunakan rumus ABC. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan diagram Cartesius, tetapi sebelumnya kita harus mempunyai titik koordinat. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita harus mensubstitusikan, artinya mengganti untuk beberapa nilai X yang berbeda. Jadi berapa X kuadrat, X nya itu kita ganti dengan angka. Kita kasih range untuk mudahnya kita kasih range dari minus 3 sampai ke 3. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Contohnya kita akan masukkan nilai X dengan rentang minus 3 sampai 3 ya. Contohnya seperti ini yang ada di buku paket kalian. Nah, ini kenapa masih kosong? Nanti ini akan jadi tugas kalian untuk menyusun ulang tabel ini. Contohnya saya kasih contoh yang ini pertama nih ya. Y sama dengan X kuadrat. X nya kita masukin 3, sehingga X kuadrat itu masukin min 3 ini. Min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti Y nya itu adalah 9, X nya itu min 3. Jadi titik koordinatnya adalah minus 3,9. Nanti grafiknya bisa dilihat di habis slide ini. Selanjutnya Y sama dengan minus X kuadrat. Persamaannya Y sama dengan minus X kuadrat. Nah, ini tadi kan X kuadrat, ini minus X kuadrat ya. Kenapa kok beda-beda seperti ini? Ya, ini supaya nanti kamu tahu perbedaannya. Kalau A-nya itu positif, A-nya itu negatif, A-nya itu semakin besar seperti apa. Masukin minus 3. Minus berarti di luar kan, minus ini X-nya minus 3. Berarti seperti ini, minus 3 pangkat 2. Jadi minus 9. Titik koordinatnya minus 3,9. Lalu Y sama dengan 2X kuadrat. Berarti 2 dikali X-nya kan minus 3. Diganti nih, X itu diganti sama yang ada tabel sini minus 3. Jadi 2 kali 9 sama dengan 18. X, Y nya minus 3,18 gitu. Nanti ini yang bawahnya kamu tambahin lagi, kamu bikin sendiri ya, isi sendiri di sini di buku tulis kamu, lanjutin sampai ke angka 3. Contohnya ya, minus 2 Y nya, X nya itu minus 2, berarti minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti X nya itu 2,4 gitu. Nah, ini grafiknya. Ini untuk grafik X kuadrat. Ini grafik X kuadrat ya. Ini saya bikin menggunakan komputer. Nah, kamu membuat grafik ini dengan menggunakan buku berpetak atau milimeter block. Nah, kalau untuk yang min X kuadrat, nanti ini yang warna biru ini X kuadrat, ini yang min X ini yang warnanya hijau ini. Nah, ternyata dari grafik ini kita tahu kalau misalnya A nya itu positif, pasti
gambar kurvanya terbuka ke atas. Ini namanya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, untuk yang grafik yang kedua itu kan tadi 2x kuadrat ya. Y sama dengan 2x kuadrat. Nah, berarti kan A-nya itu 2, berarti A-nya itu lebih besar daripada 1. Jadi kan grafik yang E kuadrat ini 2x kuadrat. Semakin besar A, maka kurva akan lebih rapat terhadap sumbu Y ya, lebih sempit gitu. Selanjutnya untuk persamaan yang seperti ini, Y sama dengan AX kuadrat plus C. Kalau tadi kan baru AX kuadrat, sekarang kita tambahin konstanta. Efeknya seperti apa? Sama aja. Kita mengganti X ini dengan bilangan-bilangan ini, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Sebenarnya boleh sampai 10 juga boleh, tapi cukup sampai minus 3 aja untuk latihan ya. Nah, seperti ini. X kuadrat berarti kan minus 3 pangkat 2. Berapa minus 3 pangkat 2? 9 ditambah 1. 9 tambah 1 10. Maka titiknya adalah minus 3, minus 9. Kalau persamaan yang kedua, nah ini bedanya kan di sini plus, di sini C-nya itu nilainya minus. Nanti kita tahu. Minus 3 kan 9 dikurangi 1 itu 8. Jadi minus 3,8. Nah, nanti kamu isi lagi nih kosong-kosongnya nih ke bawah nih ya, bikin tabel. Nanti grafiknya akan seperti ini. Ya, nanti grafiknya seperti ini. Ini yang X kuadrat, ini yang plus 1, ini yang minus 1. Nah, kalau kamu sudah bisa, nanti kamu bikin sendiri, tapi dengan menggunakan tabel koordinat yang kamu punya. Selanjutnya untuk persamaan yang pakai BX. Tadi kan plus C, sekarang AX kuadrat plus BX, tidak ada C-nya. Bagaimana persamaannya? Contohnya Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Masukin X kuadrat, X nya ini masukin minus 3, berarti minus 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali minus 3 berapa? Minus 6. 9 dikurangi 6, 3. Jadi X, Y minus 3,3 gitu. Yang ini juga sama ya. Ini kan plus, ini B nya itu minus. Jadi ini buat perbandingan aja, mana yang plus yang mana yang minus. Bisa dilihat di sini. Hasilnya akan seperti ini. Ya ada, oh yang ini. Nah, yang ini dulu, dulu. Jadi kalau yang ini ada 4 jenis ya. Yang pertama X-nya itu positif. Nah, yang kedua ini di contoh soalnya X-nya itu bernilai negatif. Nah, kalau bernilai negatif tentu saja berubah kan jadi minus 9 ditambah 2 kali minus 3 minus 6. Minus 9 dikurangi 6 minus 15. Seperti ini. Jadi berbeda. Pokoknya intinya X-nya itu diganti dengan angka yang ini. Dimasukin, disubstitusi. Nanti ketemu Y-nya. Oh, X-nya itu minus 3, Y-nya itu yang hasilnya ini. Tulis di sini. Perlu digambar. Nanti gambar akan seperti ini. Yang biru ini adalah X kuadrat. Nah, ini ada pergeseran di sini. Bisa dilihat nanti kalau kamu bisa menggambarnya sama seperti contoh ini ya, dengan warna-warni atau dikasih nama di sini Y sama dengan X kuadrat gitu supaya mudah. Oke. Itu saja. Selanjutnya ini adalah tugasnya. Tugasnya itu melengkapi semua tabel yang dicontoh soal tadi ya. Tabelnya ada di buku. Coba dibuka di buku bagian grafik. Terus gambar pula grafiknya di buku milimeter block ya, buku kotak-kotak. Gambar di buku kotak-kotak supaya lebih rapih. Kirimkan jawabannya ke Teams atau bisa lewat WA saja. Seperti biasa, kalau ngerjain tugas dapat nilai, kalau enggak ya udah nggak dapat nilai gitu aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya, yaitu membuat grafik, sketsa grafik ya.